Hey YouTube, Joshua di sini dan selamat datang di channel Historius. Beberapa waktu terakhir saya telah beberapa kali membuat video-video terkait sejarah Jepang, dari peradabannya yang panjang hingga kelahiran dan kebangkitan para samurai. Dan rasanya tidak lengkap jika saya tidak membahas salah satu senjata ikonik dari negeri matahari terbit ini, yaitu katana. Tak perlu diragukan lagi, Anda semua pasti tahu tentang pedang yang sangat khas ini. Walaupun rasanya pemahaman Anda tentang katana mungkin banyak berasal dari anime, manga, video game, atau hal-hal yang berbau wibu lah. Namun teman-teman, pernahkah terfikir dalam benak kalian, kenapa pedang katana melengkung? Apa ada tujuan khusus dari desain yang melengkung ini? Lalu, bagaimana proses pembuatan katana terjadi hingga dapat membentuk lengkungan tersebut? Tanpa basa-basi para pecinta sejarah sekalian, mari kita bahas. Namun, kita harus belajar sedikit tentang sejarah perkembangan pedang di Jepang. Peradaban Jepang pada awalnya menggunakan desain pedang lurus yang bernama Chokuto. Chokuto secara harafiah berarti pedang lurus. Desain pedang ini diadopsi dari peradaban tetangga Jepang, yaitu Cina dan Korea. Chokuto termasuk dalam jenis pedang bermata satu. Well, apa yang dimaksud pedang bermata satu di sini? Istilah mata pedang merujuk pada bagian sisi tajam pada pedang yang digunakan untuk memotong. Berarti, pedang bermata satu hanya mempunyai satu sisi tajam saja. Contohnya seperti pedang katana sendiri. Sedangkan pedang bermata dua, ya kalian bisa tebak sendirilah, punya dua sisi tajam pada pedangnya. Contoh pedang ini yang cukup terkenal adalah Gladius yang dimiliki Legiun Romawi, atau pedang-pedang Eropa pada masa abad pertengahan. Peradaban Jepang sebenarnya juga menggunakan pedang lurus bermata dua yang dikenal sebagai Tsurugi. Namun pedang ini kurang populer, dan saya juga yakin hanya sedikit dari antara Anda yang tahu tentang keberadaan pedang satu ini. Teknik pembuatan pedang Jepang kelak akan mengalami perubahan besar ketika kita memasuki era Heian, di mana kerajaan Yamato berperang dengan orang-orang Emishi yang tinggal di bagian utara Pulau Honshu, yang kelak akan dimenangkan oleh pihak Yamato. Perang ini ternyata tidak semata sebuah peristiwa pertumpahan darah saja, namun juga penambahan ilmu dan desain senjata. Orang-orang Emishi menggunakan pedang yang dikenal dengan nama Warabiteto. Setelah perang berakhir, banyak pedang Warabiteto yang disimpan oleh para kaum bushi, atau yang juga kita kenal sebagai samurai kelak, sebagai benda koleksi. Dan bisa kalian lihat sendiri, desain pedang Warabiteto yang unik ini punya sedikit desain melengkung. Dan banyak para ahli berpendapat bahwa desain pedang Warabiteto menginspirasi para pandai besi Jepang kelak untuk menciptakan pedang berbentuk lengkung. Baru sekitar pada tahun 900 Masehi, muncullah sebuah pedang melengkung jenis baru yang kita kenal dengan nama Tachi. Dan wow, oke teman-teman, mungkin kalian bertanya-tanya, pedang apa lagi ini? Sebelum katana yang kita kenal sekarang muncul ke dalam sejarah, pedang Tachi muncul terlebih dahulu sebelum katana ada. Pedang katana baru muncul pada zaman Muromachi sekitar abad ke-14. Perihal perbedaan antara Tachi dan katana, tampaknya kita bahas di lain waktu saja. Jadi bisa kita katakan, Tachi adalah bentuk awal dari perkembangan katana sendiri. Atau bahasa simpel saya, abangnya katana. Namun, mari kita kembali ke topik utama dari video ini. Mengapa bentuk Tachi dan katana melengkung? Dan kalian tahu apa jawabannya teman-teman sekalian? Tak ada yang tahu. Sekian dan terima kasih. Oke, cuma bercanda teman-teman. Namun jujur, tidak ada yang tahu pasti mengapa bentuk katana melengkung.
Berhubung bangsa Jepang juga tidak menuliskan sendiri alasan mereka melakukannya. Namun, ada dua teori yang diusulkan oleh para sejarawan yang suka ribut perihal asal-usul desain lengkung katana. Yang pertama adalah teori bertempur dari atas kuda, dan yang kedua adalah teori differential hardening atau pengerasan diferensial. Mari saya jelaskan teori pertama, yaitu bertempur dari atas kuda. Perlu diketahui bahwa tachi dan katana adalah senjata yang digunakan mayoritas oleh kaum bushi atau kelak dikenal dengan nama samurai. Para bushi adalah pasukan pemanah berkuda awalnya. Mereka bertempur dari atas kuda, menyerang musuh dengan busur panah, serta menghindar dengan menaiki kuda yang cepat. Beberapa sejarawan percaya bahwa tachi dan katana sengaja ditempa melengkung agar lebih efektif digunakan di atas kuda, serta dapat memberikan luka yang lebih dalam dari lengkungan pedang tersebut. Kalian bisa melihat sendiri bahwa banyak pedang dari bangsa-bangsa yang memiliki taktik bertempur menunggang kuda memiliki desain pedang yang melengkung. Contoh seperti pedang yang digunakan bangsa Mongol atau kaum-kaum nomaden Asia Tengah lainnya, dan juga pedang yang digunakan oleh bangsa Arab. Lalu kita masuk ke teori kedua, yang ini teori differential hardening atau pengerasan diferensial. Teori ini berpendapat bahwa desain lengkung katana semata adalah hasil penemuan tak terduga dari sebuah uji coba untuk menghasilkan sebuah pedang yang kuat dengan teknik pengerasan diferensial dan tidak ada hubungannya dengan taktik perang di atas kuda. So, apa itu pengerasan diferensial? Pengerasan diferensial adalah metode pemanasan pedang yang bertujuan meningkatkan tingkat pengerasan mata pedang tanpa membuat seluruh pedang rapuh. Saya ulangi, metode pemanasan pedang yang bertujuan meningkatkan tingkat pengerasan mata pedang tanpa membuat seluruh pedang rapuh. Well, apa maksudnya? Perlu teman-teman ketahui bahwa bahan metal yang keras pada sebuah pedang tidak membuat pedang menjadi kuat, tapi malah sebaliknya, rapuh dan mudah retak ketika berbenturan dengan benda yang keras. Metal yang keras cocok untuk mata pedang karena menghasilkan bahan yang tajam. Namun, metal yang keras ini rapuh dan mudah retak. Sebaliknya, metal yang lunak di lain sisi kuat untuk menahan benturan yang keras, namun tidak dapat menghasilkan mata pedang yang tajam. Maka dari itu, para pandai besi mencoba menggabungkan kedua sifat metal ini ke dalam sebuah pedang untuk menghasilkan pedang yang kuat namun juga tajam. Dan dari hasil percobaan ini, lahirlah tachi dan pedang-pedang lengkung Jepang yang kini kita kenal sekarang. Dalam proses pembuatannya, sebelum pedang dipanaskan ke dalam bara api, sang ahli besi akan melapisi seluruh pedang dengan tanah liat atau bahan campuran serupa lainnya. Bagian mata pedang akan dilapisi dengan tanah liat yang lebih tipis, dan badan pedang akan dilapisi tanah liat yang lebih tebal. Setelah proses pengolesan tanah liat berakhir, pedang tersebut akan dipanaskan ke dalam bara api, dan setelah berada dalam suhu panas yang sesuai, akan dimasukkan ke dalam air atau cairan lainnya. Bagian mata pedang yang dilapisi tanah liat tipis ini akan menjadi metal yang keras karena proses pendinginannya lebih cepat, dan ya itulah fisika. Sedangkan badan pedang yang dilapisi tanah liat yang tebal akan mendingin lebih lama dan akan menjadi metal yang lunak. Mungkin kalian bisa saksikan animasi berikut. Well, apa yang sesungguhnya terjadi dari video yang kalian lihat tadi? Sisi mata tajam yang dilapisi tanah liat tipis akan dingin terlebih dahulu. Hal ini akan menyebabkan kontraksi, membuat sisi pedang ini melengkung ke bawah. Badan pedang juga akan mengalami hal yang sama. Karena badan pedang dilapisi tanah liat tebal, ia lebih lama mendingin.
Hal ini bertujuan agar mata pedang dibiarkan mengeras dan berkontraksi terlebih dahulu. Setelah mata pedang selesai berkontraksi, badan pedang juga akan berkontraksi, membuat pedang melengkung ke atas. Dan itulah teman-teman alasan mengapa tachi dan katana melengkung. Jujur saja, perihal dua teori yang telah dijelaskan di atas, saya lebih memilih kedua teori tersebut sama-sama benar dan tidak bertentangan satu sama lain. Jika kalian punya pendapat sendiri, kalian bisa beri pendapat kalian di kolom komentar. Dan ada satu hal yang perlu saya sampaikan kepada teman-teman. Pedang katana sebenarnya bukanlah senjata utama seorang samurai di medan perang. Ini adalah kesalahpahaman yang besar. Katana adalah senjata cadangan. Sama halnya seperti seorang hoplite Yunani yang senjata utamanya adalah tombak dan senjata cadangannya adalah pedang sipos. Samurai juga menggunakan senjata-senjata lain seperti yari atau tombak, naginata, yumi atau busur panah Jepang, nodachi yang merupakan katana versi besar, dan bahkan senjata api yang disebut juga Tanegashima Teppo. Namun perihal senjata-senjata ini bisa kita bahas di lain waktu. Dan sekian dulu teman-teman video pada kesempatan kali ini. Jika kalian suka konten sejarah dan edukasi lainnya perihal persenjataan kuno, kalian bisa mendukung channel ini dengan like, komentar yang membangun, share ke teman-teman kalian, dan juga subscribe. Tidak lupa, kalian juga bisa memberi dukungan finansial melalui traktir, yang linknya telah saya sediakan di bagian description. Atas perhatian dan dukungan kalian, saya ucapkan terima kasih.